Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Persata C. Kembali lagi di mata kuliah Online Travel Agent. Dan kita masuk ke pertemuan yang ketiga, membahas tentang peran OTA dalam industri pariwisata. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep distribusi produk wisata dalam era digital. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi posisi dan fungsi OTA. Yang ketiga, mampu menjelaskan alur distribusi produk wisata yang memanfaatkan platform OTA. Yang terakhir, mampu menerapkan pemahaman tentang peran OTA melalui studi kasus. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, adakah yang di sini tahu bagaimana cara orang memesan perjalanan wisata sebelum adanya internet? Nah, teman-teman, ada yang tahu? Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep distribusi produk wisata dalam era digital dan tradisional. Dulu kita masih pakai cara tradisional lewat biro perjalanan offline atau datang secara langsung ke pihak yang bersangkutan. Sedangkan zaman sekarang karena adanya internet dan smartphone, semuanya beralih ke sistem online atau yang kita kenal sebagai OTA. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu apa sih sebenarnya OTA itu? OTA adalah sebuah platform digital yang berfungsi sebagai jembatan untuk memasarkan, memesan, hingga menjual berbagai produk pariwisata. Cakupan OTA itu sendiri sangat luas. Contohnya ada mulai dari akomodasi, tiket transportasi, hingga paket wisata terpadu yang semuanya dapat diakses secara online. Sebagai contoh, OTA yang terkenal di Indonesia itu ada Traveloka, Tiket.com, dan Agoda. Sampai sini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik, bisa dilihat poin-poin di layar ini, yaitu terkait dengan fungsi OTA. Kita akan bedah seberapa penting sih OTA itu untuk industri pariwisata kita. Yang pertama, sebagai perantara antara konsumen dan penyedia layanan. Kita ibaratkan OTA itu sebagai jembatan yang digunakan penyedia layanan untuk menjangkau wisatawan. Yang kedua, sebagai platform pemesanan online. Tidak seperti zaman dulu yang mesan harus datang secara langsung. Di OTA ini kita dapat memesan hanya dengan handphone kita saja. Jadi fungsi dari OTA ini memudahkan kita dalam memesan suatu produk. Selanjutnya, sebagai pusat informasi perjalanan, di sini calon wisatawan bisa riset secara mandiri, mau cari tahu fasilitas hotelnya seperti apa, atau rute pesawat, semuanya sudah ada di dalam satu aplikasi OTA. Nah, sekarang poin paling penting dalam fungsi OTA yaitu membandingkan pilihan dan harga. Wisatawan di sini bisa mudah membandingkan harga suatu produk dengan produk yang lain, jadi bisa memudahkan wisatawan untuk menyesuaikan budget yang mereka punya. Terakhir, OTA berperan sebagai media promosi bagi pelaku pariwisata. Di sini aku harap kalian udah mulai paham apa itu fungsi dari OTA. Kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk ke dalam karakteristik dari OTA sendiri. Pertama jelas ya, semuanya berbasis digital atau online platform. Nah, selanjutnya mereka menerapkan konsep one stop service. Jadi semua produk wisata ngumpul di satu tempat saja. Contohnya kayak Traveloka, dia menyediakan tiket pesawat, tiket kereta, dan booking hotel di satu aplikasi saja. Nah, sistemnya itu juga sudah real-time inventory. Jadi apa yang kita lihat di platform OTA itu sudah sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, menariknya lagi, OTA itu sifatnya self-service atau do it yourself. Wisatawan bebas atur jadwal dan booking sendiri tanpa perlu bantuan pihak ketiga. Selain itu, ada transparansi harga biar kita bisa membandingin yang paling murah, ditambah lagi ada ulasan dan rating dari pengguna lain buat jadi bahan pertimbangan buat wisatawan untuk menentukan berwisata atau tidaknya. Dan puncaknya, semua transaksi jadi lebih simpel dengan adanya etiket dan sistem pembayaran digital. Gimana?
Kebayangkan kenapa sekarang orang lebih nyaman pakai OTA dibandingkan cara lama? Lalu ini ada gambaran singkat peran OTA dalam rantai distribusi peserta. Bisa dilihat di layar, alurnya itu menghubungkan 3 pihak utama. Pertama ada penyedia layanan atau supplier seperti hotel, maskapai, sampai jasa rental mobil yang mengunggah data produk, harga, dan ketersediaan mereka ke sistem OTA. Disinilah OTA berperan sebagai wadahnya. Mereka menampilkan, memasarkan, dan memfasilitasi pencarian bagi konsumen. Nah, kemudian ada wisatawan sebagai konsumen. Mereka mencari dan memesan di platform OTA, lalu mendapatkan etiket atau voucher konfirmasi. Secara alur singkatnya, supplier menyediakan produk, OTA menampilkan dan memasarkan, wisatawan memesan dan membayar. Nah, OTA mengambil komisi lalu meneruskan pembayaran ke supplier. Intinya, OTA adalah perantara digital yang menyatukan semua kebutuhan ini dalam satu platform. Lalu ini adalah contoh peran OTA dalam dunia pariwisata. Nah, dalam sistem ini terdapat 3 pihak utama, yaitu hotel sebagai penyedia layanan, OTA sebagai perantara digital, dan wisatawan sebagai konsumen. Hotel akan mengunggah data kamar, harga, ketersediaan ke dalam sistem OTA. Lalu wisatawan mencari, membandingkan, dan memesan hotel melalui aplikasi. Setelah pembayaran, OTA akan mengirimkan e-voucher sebagai bukti reservasi. Alur transaksi dimulai dari wisatawan membayar ke OTA, lalu OTA mengambil komisi dan meneruskan sisa pembayaran ke hotel. Nah, saat check-in, wisatawan akan menunjukkan e-voucher kepada hotel untuk verifikasi layanan. Kemudian, hotel akan memverifikasi data reservasi sebelum memberikan layanan kepada tamu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari bagian tersebut? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah alur distribusi produk wisata melalui OTA. Yang pertama, penyedia layanan itu akan mengupload produk dan akan ditampilkan oleh OTA. Lalu wisatawan akan mencari, membandingkan, lalu akan membooking dan melakukan pembayaran, lalu akan mengkonfirmasi dan mendapatkan e-voucher, dan wisatawan menikmati layanan. Lebih jelasnya pada penjelasan berikut. Proses dimulai ketika penyedia layanan mengunggah produk ke sistem OTA melalui channel manager. Selanjutnya, OTA menampilkan produk kepada wisatawan dalam satu platform digital. Lalu wisatawan dapat mencari destinasi, membaca ulasan, dan melakukan booking sesuai kebutuhan. Setelah pemesanan, wisatawan melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia. OTA kemudian mengirim konfirmasi otomatis dan e-voucher sebagai bukti reservasi. Kita akan masuk ke dalam studi kasus, yaitu di Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Nah, teman-teman, adakah yang sudah tahu hotel ini letaknya di mana? Nah, letaknya ini masih dekat dengan stasiun Tugu. Dan hotel ini sebelum bergabung di OTA, masih mengandalkan walk-in guest, telepon, dan media sosial. Dan tingkat hunian rata-rata sekitar 50% dan dinominasi wisatawan domestik. Kemudian Hotel Neo Malioboro memutuskan untuk bergabung OTA seperti Traveloka dan Booking.com. Hasilnya dapat dilihat dari setelah beberapa bulan bergabung ke dalam OTA. Hotel Neo mengalami peningkatan okupansi hingga 85-90% dan tamu mancanegara mulai meningkat. Lalu secara otomatis Booking masuk dalam setiap harinya. Nah, teman-teman, dari studi kasus yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa melalui platform OTA, hotel yang sebelumnya hanya dikenal oleh wisatawan domestik dapat dikenal oleh wisatawan mancanegara. Jadi, OTA berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penyedia layanan wisata dengan wisatawan secara cepat dan tanpa batas geografis. Memasuki sesi terakhir, yaitu latihan soal. Saya harap dengan latihan soal ini kalian bisa dapat memahami
materi pertemuan ketiga kali ini tentang peran OTA dalam pariwisata. Nah, ini terdapat 10 soal pilihan ganda dan 3 essay yang dimana kalian bisa mengerjakan soal yang mana dulu. Ini adalah referensi yang digunakan pada pembahasan materi pertemuan ketiga kali ini, dan kalian juga dapat mengakses sewaktu-waktu. Baik teman-teman, jadi dapat disimpulkan dari pembahasan tadi bahwa digitalisasi itu dapat mengubah distribusi produk wisata dari cara tradisional dan menuju ke modern, yang dapat mempermudah wisatawan untuk mencari, membandingkan, dan memesan layanan perjalanan melalui platform digital seperti Traveloka atau Booking.com. Nah, OTA ini berperan sebagai perantara yang menghubungkan penyedia layanan dengan wisatawan sekaligus menjadi media promosi dan pembayaran dalam satu platform. Nah, OTA ini dalam dunia pariwisata dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan reservasi serta memperkuat daya saing di era digital. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu apa sih sebenarnya OTA itu? OTA adalah sebuah platform digital yang berfungsi sebagai jembatan untuk memasarkan, memesan, hingga menjual berbagai produk pariwisata. Cakupan OTA itu sendiri sangat luas, contohnya ada mulai dari akomodasi, tiket transportasi, hingga paket wisata terpadu yang semuanya dapat diakses secara online. Sebagai contoh, OTA yang terkenal di Indonesia itu ada Traveloka, Tiket.com, dan Agoda. Sampai sini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke slide berikutnya.